Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah keberadaan anak yang kau kasihi. Kami masih bisa bernapas, kami ada semua karena Engkau. Maka lewat panjang umur yang kau berikan, sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah, keluarga mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi jadi berkat buat kami. Bejana hati kami penuhkan dengan firman-Mu, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat pertama sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat pertama sampai 17. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan yang mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging ada maut, tapi keinginan roh ada hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh ada kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan hidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan berdaging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah dan anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Aba, Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, suatu mutiara indah yang kita dapat petik pagi hari ini. Betapa penting kita hidup dalam roh. Betapa penting kita hidup dalam roh. Kenapa kita harus penting dalam roh? Sebab Alkitab menulis pada ayat yang ke-9, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara milik Kristus? Saudara milik Kristus? Saudara milik Kristus? Kalau saudara milik Kristus, saudara harus memiliki roh Kristus. Saudara milik Kristus,
saudara harus memiliki Roh Kristus. Berarti saudara hidup kalau saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging. Ingat, hari ini saudara hidup bukan pimpinan daging, tapi pimpinan Roh. Buktinya, pagi-pagi saudara mengadakan mesbah. Kalau daging mau buru bekerja, daging lari, tapi Roh mau datang di kaki Tuhan. Karena saudara hidup dalam pimpinan Roh. Karena saudara memiliki Roh Kristus, kenapa kita perlu memiliki dalam pimpinan Roh? Sebab firman Allah berkata pada ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Saudara yang hidup dalam pimpinan Roh memikirkan Roh. Kalau daging terburu-buru, cepat-cepat, ya karena daging. Kenapa? Roh. Kalau saudara tidak mau hidup pimpinan Roh Kudus, nggak akan datang, nggak ada mesbah pagi hari, nggak ada sekali. Karena yang saudara kerja adalah daging. Ingat, daging apa? Perhatikan ayat yang ke-6. Karena kenyang daging adalah maut, tapi Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup damai sejahtera. Maka kita perlu jangan inginan daging. Kebutuhan daging, percayalah, Dia sudah siapkan kebutuhan saudara. Dia Allah yang maha, Allah yang tahu, bukan maha tahu, tapi maha tahu kebutuhan saudara. Sebelum saudara mengucap, sebelum saudara menyerahkan, Dia sudah siapkan kebutuhan saudara sampai bertemu dengan Tuhan. Sampai masuk dan langit dan bumi baru. Sering kita takut dengan hidup ini. Kekhawatiran, kecemasan, bahkan kursi goyang. Saudara pernah naik duduk kursi goyang saja. Angin goyang-goyang. Tapi tempat-tempat yang sama. Justru Tuhan lebih tahu kebutuhan saudara pagi ini. Dia tahu pengumuman saudara, Dia tahu masalah saudara. Maka kita sebagai anak-anak Allah, apa yang mau Tuhan mau? Firman Tuhan maukan. Perhatikan ayat 14. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara anak Allah, saudara anak Allah, saudara anak Allah, bahwa saudara dipimpin Roh Kudus atau Roh Allah. Berjalanlah dan pimpin Roh Kudus. Lihat nanti hasilnya saudara apa. Biasakan hidup doa pagi, adakan mesbah, nanti hasilnya lain. Coba camkan. Gak usah lama-lama, tunggu deh seminggu. Tekuni, gak usah 3-4 bulan, seminggu. Tekuni, adakan mesbah. Ya, pokoknya tunggu lagi seminggu lagi. Pasti Tuhan ditunjukkan apa yang jadi hubungan saudara. Nanti ada berkat-berkat rohani yang terdapat, jasmani sudah siapkan buat saudara. Sebab firman Tuhan, aku ingat Allah tidak pernah membayarkan saudara. Ingat Keluaran 23 ayat 24. Kalau kita ibadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati air dan roti. Roti, air arti kebutuhan jasmani itu sudah siapkan. Terimalah dengan iman pada hari ini. Amin. Terima kasih Bapa. Kami ada anak-anak yang Kau kasih. Kami tidak mau hidup dalam pimpinan daging, tapi pimpinan Roh. Sebab daging menuju kebinasaan, Roh hidup yang kekal. Pimpin kami juga supaya sebab kami memiliki Roh Kristus dalam hidup kami, dan kami hidup dalam pimpinan Roh Kristus sebagai anak Allah. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa yang jadi kebutuhan kami cukupkan, dan apa yang jadi pergumulan kami satu perkara, Kau tetap menyertai kami. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Mereka ada hamba-hamba Allah yang dipercayakan oleh Allah, yang melakukan dengan baik dan tugas-tugas dengan jujur dan takut kepada Engkau. Dan kami percaya negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.